Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasniati, kelas EKIS 5H. Nah, baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang metode pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang baik. Nah, yang pertama kita membahas mengenai data. Nah, data merupakan keterangan atau informasi yang memuat fakta, baik yang berupa kuantitatif maupun kualitatif yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, selanjutnya hal-hal yang terkait dengan pengumpulan data. Nah, hal-hal yang terkait dengan pengumpulan data itu ada 5. Nah, yang pertama ada elemen. Nah, elemen ini merupakan unit terkecil dari objek penelitian. Bisa berupa orang atau karyawan perusahaan. Yang kedua adalah karakteristik. Nah, karakteristik ini merupakan ciri atau sifat elemen. Dapat berupa umur, pendidikan, dan penghasilan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah variabel. Nah, variabel. Nah, nilai karakteristik sebuah elemen merupakan variabel. Nah, misalnya variabel X adalah pendidikan dan variabel Y adalah penghasilan. Nah, yang keempat adalah populasi. Nah, populasi adalah kumpulan dari elemen. Nah, selanjutnya yang kelima adalah sampel. Nah, sampel merupakan ini sebagian dari populasi. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini ada 5. Yang pertama melalui tes, yang kedua wawancara, yang ketiga pengamatan, yang keempat melalui angket atau kuesioner, dan yang kelima melalui dokumentasi. Nah, berdasarkan jenis cara pengumpulan datanya terbagi menjadi 4. Yang pertama melalui pengamatan, yang kedua melalui penelusuran literatur, nah yang ketiga melalui kuesioner atau angket, dan yang keempat ini melalui wawancara atau interview. Nah, berdasarkan jumlah banyaknya data itu terbagi menjadi 2, yaitu sensus dan sampel. Nah, sensus ini semua elemen atau populasinya itu diteliti, dikumpulkan datanya. Terus kalau yang kedua ini sampel. Nah, sampel ini hanya sebagian dari elemen atau populasi yang diteliti, dikumpulkan datanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik pengolahan data. Nah, metode pengolahan data ini ada 2. Yang pertama pengolahan data secara manual, dan yang kedua pengolahan data secara elektronik. Nah, pengolahan data secara manual ini dilakukan untuk jumlah observasi yang tidak terlalu banyak. Nah, kalau pengolahan data secara manual ini memerlukan waktu yang sangat banyak atau yang cukup lama, yang sangat lama. Terus cara yang kedua ini adalah pengolahan data secara elektronik. Nah, pengolahan data secara elektronik ini memerlukan bantuan komputer, dapat mengurangi tingkat kesalahan, terus memerlukan program yang sesuai dengan kebutuhan, dan dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut. Nah, selanjutnya langkah-langkah analisis data. Langkah-langkah dalam analisis data kuantitatif ini ada 5. Yang pertama data coding atau pengkodean data. Terus yang kedua adalah data entering atau pemindahan data ke komputer. Terus yang ketiga data cleaning atau pembersihan data. Terus yang keempat ada data output. Terus yang kelima ada data analyzing. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyajian data. Nah, penyajian data ini bisa berupa tabel, bisa berupa grafik, dan bisa juga berupa diagram. Nah, kalau menggunakan tabel ini ada 3 macam. Yang pertama one way table atau one way table ini adalah tabel yang memuat
yang memuat satu hal atau satu karakteristik saja. Terus yang kedua, two-way table. Nah, two-way table ini menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik. Terus yang ketiga, three-way table. Nah, three-way table ini menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik. Nah, selanjutnya melalui grafik. Nah, penyajian data melalui grafik ini terbagi menjadi beberapa. Ada grafik garis, grafik batang atau balok, grafik lingkaran, grafik gambar, dan grafik berupa peta. Nah, selanjutnya penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram ini terbagi menjadi beberapa. Ada diagram batang, ada diagram lingkaran, diagram garis, diagram area, dan diagram titik. Nah, tabel dan data ini juga dapat disajikan dalam bentuk deskriptif. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.